Ini adalah prosesi pemotongan rambut anak gembel yang terjadi atau yang dilaksanakan di Dieng Kulon, Banjarnegara. Jadi tradisi ini adalah merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dahulu dan itu dilaksanakan di masyarakat desa sana. Jadi warga atau masyarakat atau anak-anak yang ada atau mengalami gembel ini, masyarakat Dieng percaya bahwasanya ini adalah merupakan anak-anak istimewa yang dipercaya adalah titisan dari leluhur mereka. Prosesi pemotongan anak rambut gembel ini untuk tahun ini dilaksanakan secara mandiri karena biasanya itu dilaksanakan berbarengan dengan Dieng Culture Festival. Namun karena tahun ini sedang dilaksanakan adanya renovasi atau perbaikan sarana prasarana di objek wisata Dieng, sehingga untuk tahun 2023 ini sementara tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat ataupun warga yang memiliki anggota keluarga anaknya berambut gembel melaksanakan secara mandiri seperti yang dilakukan di rumah Kades Dieng Kulon Selamat Budiono. Ini salah satu saudaranya yaitu Ananda Diandra Agatha, usianya 10 tahun. Ini si anak berdomisili di Tegal, namun karena masih ada garis keturunan dari masyarakat Dieng, dia mengalami gembel sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus. Anak tersebut sebelum gembel mengaku mengalami sakit demam ataupun panas. Setelah itu pagi-pagi akhirnya dia muncul rambut gembelnya. Setelah konsultasi dengan saudara yang ada di Dieng, akhirnya tahun ini dipotong. Dan seperti biasanya bahwasanya saat melakukan prosesi pemotongan atau akan melakukan profesi pemotongan anak rambut gembel ini, satu hal yang penting itu adalah harus memenuhi permintaan dari anak gembel ini, karena dipercaya jika permintaan itu tidak dilaksanakan maka si anak itu nanti akan mengalami sakit dan gembelnya itu bisa tumbuh kembali, sehingga satu syarat yang wajib dipenuhi adalah permintaan dari si anak itu wajib dipenuhi. Diandra Agatha yang anak dari Tegal ini memiliki permintaan yang cukup unik, yaitu permintaannya adalah dia minta uang yang banyak. Cukup unik juga ya permintaan uang yang banyak. Ini uangnya dimasukkan dalam wadah besar dan juga ada hiasan uang juga yang dipegang oleh Diandra ini. Dan lebih uniknya lagi bahwasanya si Diandra ini ceritanya pingin uang yang banyak itu selain untuk membeli peralatan sekolah, dia juga untuk membeli pakan kucing. Ya, setelah kita ngobrol alasannya kenapa dia memberi pakan kucing, karena dia melihat banyak sekali kucing-kucing liar di desanya, sehingga dia ingin memberikan makan kucing-kucing liar yang ada di desanya. Kebahagiaan Diandra cukup terpancar ya karena kondisi atau karena uang yang didapatkan itu cukup banyak, mulai ada pecahan 10.000, 5.000 hingga 20.000, karena warga juga di sini yang hadir ikut memberikan kenang-kenangan ataupun tanda mata, tanda kasih ya berupa uang ini untuk Diandra. Diandra ini usianya 10 tahun. 10 tahun ini muncul hanya satu gimbal di sisi sebelah atas ya kepalanya. Prosesi pemotongan ini juga dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah tokoh warga, tokoh masyarakat dan juga tentunya ketua adat. Warga ini melakukan prosesi pemotongan di rumah Kades Dieng Kulon yaitu Selamat Budiono. Ini dihadiri ada masyarakat sekitar, warga dan juga keluarga ya yang mengikuti jalannya prosesi ini. Selain tadi harus memenuhi permintaan dari si anak rambut gembel ini, untuk prosesi pemotongan juga ada beberapa persyaratan diantaranya adalah tumpeng 7 macam. Tumpeng
7 macam itu ada beraneka warna, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, dan cukup beragam ya tumpeng ini. Setelah ada acara prosesi doa dari ketua adat ataupun tokoh yang ada di sana, prosesi pemotongan ini pun dilakukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang unik ya dan menarik, tapi ini memang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan di masyarakat Dieng, baik itu digabung dalam acara Dieng Culture Festival ataupun dilakukan secara mandiri seperti ini di rumah warga ya. Kegiatan ini menurut masyarakat keluarga ini juga merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Selain itu, tradisi ini juga menjadi ajang untuk silaturahmi, bertemu warga, masyarakat, dan juga tokoh-tokoh yang ada di sekitar Dieng ini. Usai prosesi pemotongan rambut ini, selanjutnya rambut akan disimpan dan kemudian akan dilarung di sebuah telaga ya, karena rambutnya itu akan dilarung, gembelnya itu akan dilarung ke sebuah telaga. Oke, yuk ngobrol yuk. Nama lengkap siapa? Diandra Kata Kirana. Iya, dia panggilnya siapa? Dianda. Diandra Gimbal itu Diandra Gimbal sejak berapa tahun yang lalu? Kalau nggak salah setahun pas Agustus. Mas Agustus. Awalnya gimana gimana? Sakit dulu. Sakit dulu. Terus sekarang kepingin dipotong ya? Ya. Alasannya kenapa kepingin dipotong? Soalnya kalau main sukanya diomelin, kenapa nggak pernah dibuka kucing? Oh gitu. Ada berapa yang gimbal? Satu. Sekarang udah dipotong. Senang. Kalau dipotong kan biasanya ada permintaan unik. Permintaannya Diandra apa sih? Mau tanya. Uang yang banyak. Alhamdulillah dapat ya sekarang ya. Sekarang setelah dipotong perasaannya gimana? Senang. Senang. Oke. Terus uang yang banyak itu buat beli apa? Buat alat sekolah. Terus makanan kucing. Soalnya banyak kucing liar. Oh, senang kucing gitu ya. Oke. Namanya Wiyati, Bu Wiyati. Yati itu sebagai apa? Omanya Oma. nenek ya. Oh iya. Ini kronologi apa awal mulanya adik ini rambut gimbal seperti apa, mungkin bisa ceritakan? Ya awalnya panas itu mas, panas sampai pertama itu 1 minggu, udah itu nggak sembuh, ke dokter. Panasnya itu panas nggak ukuran gitu loh mas. Terus itu kan kita percaya nggak percaya ada gembel gitu, kayak kita di Dieng gitu ya mas. Oh, terus kok akhirnya kok kita cucunya gembel gitu loh, jadi kita percaya mas. Ada itu sampai panas itu sampai sekitar 10,5 bulan ya sekolah, cuma sekolah 1 hari mas, sekolah 1 hari terus panas lagi, terus tiga malamnya itu loh, 3 malam kita tak sisiri mas, pagi-pagi biasa tiap hari sisiran ya. Udah itu terus kok dembel-dembel nyabang 3 gitu loh. Nah, nyabang 3 masa kutuku gembel gitu ya, masa cucu mau gembel kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi di sisir itu dia nangis, sakitan gitu loh. Oh berarti ya ini benar-benar gembel beneran gitu. Itu kapan berarti? Berarti dia panas itu setelah di JF di sini kan tahun kemarin Agustus ya. Oh, Agustus itu sini kita tuh masih nonton lewat TV ya. Ngasih itu ini masih panas itu. Setelah kita selesai itu loh. Kan berarti 1 tahun. 1 tahun gitu. Emang ada keturunan dari dia ya? Nggak tahu nih diurut itu bapak saya kan berarti ini buyut ya. Buyut nggih. Itu dulu gimbal. Berarti kan mungkin ada keturunan. Kemungkinan ada keturunan nggih. Ini mintanya apa Pak? Ditanya kalau benar-benar kamu gembel itu kamu minta apa gitu loh. Minta uang katanya. Minta uang berapa banyak. Terus banyak berapa? Nggak tahu. Terus kan kami nanya ya, ini 10.000, 20.000, apa 50.000, apa 100.000 gitu. Dia cuma bilang nggak tahu. Terus mintanya siapa? Nggak tahu juga. Dan udah dipancing untuk minta yang lain tetap tidak berubah ya Bu? Kan kita pancing itu aja minta sama Pak Denura itu ya, sepeda motor nggak mau.
Ada juga saudara yang datang itu loh minta sama Pak Dito sepeda motor yang paling mahal juga nggak mau. Aneh banget, aneh. Harapannya apa Bu mungkin setelah ini dipotong? Ya harapannya setelah dipotong ini ya bisa nggak kayak gitu ya. Semoga jadi ya apa-apanya itu lancar itu. Ini harapan cucu saya bisa pintar semuanya ya. Terima kasih Mas bahwa tradisi rambut gembel itu memang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dulu, memang sudah menjadi tradisi di setiap desa Dieng Kulon khususnya dan masyarakat kawasan Dieng pada umumnya. Jadi tidak terpaku pada masalah Dieng Culture Festival dan yang lain-lain, tapi memang sudah menjadi tradisinya orang Dieng itu kalau yang punya anak gembel mesti dipotong. Ya, proses pencuburannya itu setiap apa, saat apa, atau anak minta atau gimana? Oh, itu tergantung dari permintaan si anak yang punya rambut gembel itu sendiri. Jadi ketika sudah minta dipotong, tetap dari keluarga tetap memotong itu dengan beberapa persyaratan tentunya. Ada permintaan yang harus dipenuhi dan sebagainya gitu. Ya, acara ini biasanya menjadi acara seperti apa Pak biasanya yang dilakukan di desa ini Pak? Salah satu acara untuk pemotongan rambut gembel mungkin ya mengangkat toleransi kita di masyarakat, di lingkungan, sehingga tadi disaksikan kan ada kita mengundang warga setempat, teman saudara untuk ngumpul bareng sebagai bentuk gotong royongnya di pedesaan itu masih kental gitu. Jadi undang warga sekitar ya Pak? Undang warga sekitar, terutama yang paling dekat itu di keluarga dulu, terus sama warga sekitar, tetangga-tetangga, terus tokoh agama, juga tokoh masyarakat kita undang semuanya. Iya, itu kalau rambutnya setelah dipotong biasanya dilarung juga Pak? Itu tergantung permintaan si anak. Ada yang minta dilarung, ada juga yang minta dipendem atau ditanam di tanah gitu. Itu tergantung permintaan dari si anak gembel itu sendiri. Ya, biasanya setelah dipotong seperti apa kondisi anak Pak? Tetap ada perbedaan dari sebelum dipotong sama sudah dipotong. Kayaknya kalau belum dipotong kan ada auranya yang bagaimana setelah dipotong tetap auranya tetap muncul bahwa oh ini kembali seperti anak normal biasa. Ya, munculnya anak rambut gembel itu dipercaya warga sebagai seperti apa sih Pak? Warga percaya di sini Pak? Kalau munculnya rambut gembel dipercaya sebagai warga itu ya memang ada titisan gitu ya, atau titipan dari Mbah Kiai Kolodete, ada versi itu, ada juga versi yang dari titipan Nyi Roro Kidul dan sebagainya, tapi kebanyakan titipan dari Nyi Ronce dan Kiai Kolodete. Ya, keistimewaan anak rambut gembel dengan anak-anak yang lain mungkin apa dari segi Sebenarnya perilaku? ada keistimewaannya, cuma agak tipis-tipis gitu Mas. Gitu. Ya, ketika dengan keluarga mungkin pas dia punya rambut gembel itu kadang ada yang aneh. Ya nggak seperti biasa anak yang normal gitu. Iya. Kalau sudah dipotong baru nanti kayak normal seperti biasa. Tadi juga menyiapkan apa tuh, ada nasi tumpeng apa aja tuh? Oh, itu salah satu persyaratan. Apa Jika aja? kita mau ada ruatan rambut gembel itu kita harus persiapan. Yang pertama itu ada tumpeng atau buju, itu ada 7 warna, ada 7 macam gitu. Nah, ini yang menarik untuk anak rambut gembel itu ada yang namanya tumpeng robyong atau buju robyong. Itu buju tapi dikasih jajanan-jajanan kayak gitu. Terus juga ada tumpeng kalung. Ya, tumpeng itu nanti ada kelapa dipotong terus dikalungkan di tumpengnya itu. Terus ada yang warna hitam, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memang salah satu syarat. Selain itu juga ada juadah pasar kalau bahasa orang sini, atau jajanan pasar itu sekomplitnya, ada buah, ada apa-apa dan sebagainya, itu biasanya kita sajikan di situ sebagai salah satu persyaratan. Terus ada lagi yang menarik, semuanya itu harus baru. Harus baru, artinya harus dibuat baru, terus masuk untuk tempatnya dan sebagainya juga Baru, harus ya. semuanya. Terus juga disediain kayak semacam kokor yang untuk wadah atau tempatnya anak
rambutnya itu. Si pemotongan rambut ini selanjutnya rambut akan disimpan dan kemudian akan dilarung di sebuah telaga ya. Karena rambutnya itu akan dilarung, gembelnya itu akan dilarung ke sebuah telaga yang ada di Dieng ini. Harapannya dengan melakukan kegiatan prosesi pemotongan ini si anak nanti akan kembali normal rambutnya dan dia bisa menjalani kehidupannya dengan seperti biasa. Karena Diandra mengaku saat waktu rambutnya masih gimbal dia terpaksa harus mengucir rambutnya biar tidak begitu terlihat atau menyamarkan.